Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Hukum dan Etika Jurnalistik. Di sini kami akan menjelaskan presentasi kami dengan topik sistem pers di Indonesia dan kebebasan pers. Kelompok kami beranggotakan Siti Mutiah Ali dan Arianti Nur Aisyah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sistem pers di Indonesia. Sebelum menjelaskan mengenai sistem pers di Indonesia, kami akan sedikit mengulas mengenai apa itu pers dan apa itu sistem. Pers. Istilah pers berasal dari kata persen Belanda, pres Inggris, yang berarti menekan, yang merujuk pada alat cetak kuno yang digunakan dengan menekan secara keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, pers memiliki dua arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pers menunjuk pada lembaga sosial atau pranata sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Sedangkan dalam arti sempit, pers merujuk pada wahana atau media komunikasi massa, baik yang elektronik dan cetak. Fungsi pers. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, disebutkan bahwa fungsi pers adalah sebagai berikut. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi bisa disimpulkan, sistem itu adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Jogianto, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Sistem pers adalah subsistem dari sistem komunikasi. Unsur paling penting dalam sistem pers adalah media massa, baik cetak dan elektronik. Pers mengamati kejadian dan melaporkannya kepada masyarakat, menjadi tempat diskusi, serta kemampuan mendidik masyarakat ke arah kemajuan. Pers di Indonesia. Pers di Indonesia memiliki beberapa arti penting, yakni yang pertama, menjadi salah satu unsur sistem komunikasi. Yang kedua, tujuan pers juga menjadi tujuan komunikasi itu sendiri. Yang ketiga, pers adalah unsur pengolah data, peristiwa, ide, atau gabungan ketiganya menjadi sebuah keluaran atau output ke dalam sistem komunikasi. Sistem pers. Fred Siebert, Wilbur Schramm, dan Theodore Peterson dalam bukunya Four Theories of the Press tahun 1963 mengamati setidak-tidaknya ada 4 kelompok besar teori mengenai sistem pers. Macam-macam teori sistem pers tersebut yaitu sistem pers otoriter, sistem pers liberal, sistem pers komunis, sistem pers tanggung jawab sosial. Teori pers yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi, pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya, rakyat
tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya. Ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan diciduk dan dihukum oleh pemerintah. Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya sekadar menyampaikan apa yang diingin penguasa untuk diketahui oleh rakyat. Posisi negara sangat sentral, dan pers menjadi alat untuk menopang dan mempertahankan kekuasaan. Teori pers yang kedua adalah teori pers liberal. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul, ataupun untuk menghasut. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Tugas pers menurut teori pers liberal ini antara lain melayani kebutuhan hidup ekonomi, politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga hak warga negara, dan memberi hiburan. Teori pers yang ketiga adalah teori pers komunis atau Marxis. Teori pers komunis menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi, sehingga dalam hubungan dengan fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintah. Ada beberapa ciri pokok dari pers komunis tersebut, yakni pertama, media berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karena itu harus melayani kepentingan kelas tersebut. Kedua, media tidak dimiliki secara pribadi. Dan ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah dan menghukum pers apabila dinilai tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang telah menjadi komitmen nilai bersama dalam komunitas masyarakat tersebut. Namun teori pers komunis ini berakhir seiring dengan bubarnya negara Uni Republik Sosialis Soviet. Teori pers yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Teori liberal memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya, sehingga terjadi kemerosotan moral pada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa, khususnya televisi dan radio, merupakan frekuensi milik publik. Jadi, apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teori ini sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers media massa dan tanggung jawab sosial, dan diformulasikan. Sistem pers. Sistem pers di Indonesia. Jika diamati dari teori-teori tersebut, Indonesia termasuk dalam sistem pers tanggung jawab sosial. Dan hal ini secara jelas dicantumkan pada pasal 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang mana pada pasal 15 yaitu tentang peran Dewan Pers dan keanggotaan Dewan Pers. Dan pasal 17 tentang peranan masyarakat dalam kehidupan pers. Di dalam sistem tersebut, terdapat hak dan kewajiban pers sebagai pendukung komunikasi antara masyarakat. Hak seseorang juga sangat dihormati sebagai privasinya yang tidak ingin diketahui, dan pers berkewajiban untuk merahasiakan dan apabila dilanggar, ada hukum yang mengatur hal tersebut. Seperti pada pasal 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dan ini tidak hanya dilihat dari istilah kebebasan pers yang bertanggung jawab seperti yang kita kenal selama ini. Namun, berbagai aktualisasi pers pada akhirnya harus disesuaikan dengan etika dan moralitas masyarakat. Apa yang diberitakan pers harus bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Adapun tanggung jawab itu ada satu dasar ideologi yang diyakini, yakni Pancasila. Perkembangan pers di Indonesia.
Perkembangan pers di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa, atau dari era ke era. Yang pertama yaitu dari era kolonial sampai tahun 1945. Yang kedua yaitu era revolusi, pada 17 Agustus 1945 sampai 1949. Yang ketiga yaitu era demokrasi liberal, tahun 1949 sampai 1959. Yang keempat, era demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai 1966. Yang kelima, era Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998. Dan yang keenam, yaitu era Reformasi, tahun 1998 sampai sekarang. Yang pertama, yaitu pada era kolonial atau masa penjajahan. Pada masa penjajahan, surat kabar yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan pers yang menyuarakan kepedihan penderitaan dan merupakan refleksi dari isi hati bangsa yang terjajah. Yang kedua yaitu pada masa revolusi, pada 17 Agustus 1945 sampai 1949. Pada masa itu, pers dibagi menjadi dua golongan, yaitu pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara pendudukan Sekutu dan Belanda yang selanjutnya dinamakan pers Nika. Yang ketiga yaitu pada era demokrasi liberal, pada tahun 1949 sampai 1959. Pada era ini memberi perlindungan yang keras terhadap pers, namun dalam prakteknya tidak, dan adanya pembatasan terhadap pers. Yang keempat yaitu pada era demokrasi terpimpin, pada tahun 1959 sampai 1966. Ciri-ciri pers pada masa demokrasi terpimpin yaitu tidak adanya kebebasan pers, adanya ketegasan terhadap pers, dan pemerintah mengontrol setiap kegiatan pers. Yang kelima yaitu era Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Ciri-ciri pers pada masa Orde Baru yaitu adanya kebebasan terhadap pers. Lalu pers masa itu sangat buram dan berkembangnya dunia pers. Yang keenam yaitu pada era reformasi, pada tahun 1998 sampai sekarang. Adapun ciri-ciri pers masa reformasi yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, atau pers adalah hak asasi manusia. Yang kedua, wartawan mempunyai hak tolak. Yang ketiga, penerbit wajib memiliki SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Yang keempat, yaitu perusahaan pers tidak lagi melibatkan diri ke Departemen Penerangan untuk mendapat SIUPP. Demikianlah penjelasan mengenai perkembangan pers di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebebasan pers. Kebebasan pers. Pengertian kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan hak publik yang harus diperoleh sebagai konsekuensi untuk memperoleh informasi dan hak penyampaian pendapat. Secara politik, kebebasan pers berarti hak warga negara untuk mengetahui berbagai masalah publik dan mendiseminasikan secara terbuka. Menurut Weiner, pers memiliki 3 arti, yaitu wartawan media cetak, publisitas atau peliputan, dan mesin cetak. Fungsi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pers nasional memiliki 5 fungsi, yaitu sebagai media informasi, pendidik, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi komersial. Di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 1999 disebutkan hak-hak pers adalah kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional mempunyai hak-haknya, yaitu untuk mencari, menyampaikan gagasan dan informasi kepada masyarakat. Adapun kewajiban pers dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 1999
yaitu memberikan peristiwa dan opini dengan cara menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat. Asas praduga tak bersalah, pers wajib melayani hak jawab dan koreksi. Menurut Estasrif, ada 3 syarat kebebasan pers. Yang pertama, tidak ada lagi kewajiban untuk meminta surat izin upaya penerbitan pers. Yang kedua, tidak ada wewenang pemerintah untuk melakukan penyensoran. Yang ketiga, tidak ada lagi wewenang pemerintah untuk memberanggus suatu penerbitan kecuali melalui lembaga peradilan yang independen. Monopoli informasi. Monopoli informasi dapat menghambat sebuah informasi. Kebebasan pers bukan chaos. Pers memang harus mempunyai kebebasan dalam melaporkan dan menganalisis semua hal yang terekam dalam kehidupan masyarakat. Namun perlu dihindari terjadinya kekacauan sosial. Sehingga tidak terjadi kekacauan sosial, pers harus memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, pers harus menyadari posisinya sebagai pendidik dalam proses pendidikan politik bangsa, yaitu adanya pengaruh terhadap sikap publik. Yang kedua, membutuhkan masyarakat yang dewasa dan bersikap, yaitu kritis dan tidak mudah dipengaruhi. Itulah presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.